Sungai Cipamingkis meluap dan memicu banjir bandang di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor viral. Warga panik derasnya arus air menyapu sejumlah bangunan di sepanjang bantaran sungai. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Bogor, wilayah timur, tepatnya di Desa Sukanegara, Jonggol, membuat debit air Sungai Cipamingkis meningkat drastis. Arus sungai meluap tak mampu dibendung, terekam video amatir dan viral. Air meluber ke area sekitar dan menyapu sejumlah bangunan yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Warga yang berada di lokasi pun panik saat air tiba-tiba naik dan merendam bangunan warung bambu berlantai 2. Derasnya arus air bahkan nyaris menyapu jembatan kecil yang menjadi akses warga sekitar. Setelah kondisi air berangsur surut, warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang masih tersisa di dalam bangunan warung bambu. Selain merusak bangunan, luapan air juga menyisakan lumpur tebal yang menutupi akses jalan di sekitar lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih tinggi dan dapat memicu banjir susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 2 tempat ibadah hancur dan jembatan roboh diterjang luapan Sungai Cikaret di kawasan Cibalagung, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Sejumlah warga yang rumahnya berada di bibir sungai diungsikan. Jembatan roboh! Jembatan roboh! Sebuah jembatan ambruk di Kali Cikaret, Kelurahan Pasir Jaya. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Selain merobohkan jembatan, 2 tempat ibadah juga hancur. Warga yang rumahnya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena rumahnya rawan ambruk. Luapan air sungai di kawasan tersebut juga merendam jalan raya dan pertokoan. Peringatan terjadi kenaikan tinggi muka air. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, peringatan dini berbunyi saat muka air Kali Bekasi mulai naik di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Warga yang mendengar dan mengetahui alarm berbunyi cukup keras langsung bergegas mengungsi di musola. Sementara sebagian warga lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sedikitnya 170 kepala keluarga yang berada di 2 RT terdampak banjir kiriman dari Kabupaten Bogor. Untuk mengantisipasi banjir yang terus meninggi, sejumlah petugas dari Kelurahan Teluk Pucung dan petugas BPBD serta relawan bencana disiagakan di lokasi. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini ada 115 RT di Jakarta yang belum benar-benar kering dari banjir. Di Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, banjir masih setinggi 1 meter lebih. Sisa banjir semalam juga menyusahkan ribuan pekerja yang berangkat ke kantor pada pagi tadi. Ratusan rumah di 5 RT di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir 1 meter lebih pada Selasa pagi. Sejumlah anak terpaksa tidak bersekolah karena sulit menembus banjir keluar dari rumah mereka. Kali Ciliwung meluap setelah wilayah Hulu, Bogor, dan Depok hujan deras sejak semalam. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 2 meter dini hari tadi. Kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya. Banjir juga menyusahkan ribuan pekerja pengendara motor pagi tadi. Di kolong tol Jor, Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, puluhan motor mogok akibat menerobos banjir 50 cm. Sejumlah pekerja pejalan kaki terpaksa pakai jasa gerobak menerobos banjir demi sampai ke kantornya. Sementara itu di Jalan Raya Ciledug Pesanggerahan, Jakarta Selatan, banjir setinggi 40 cm menyusahkan ratusan pengendara yang baru pulang kerja tadi malam. Pengendara terpaksa menunggu air surut hingga larut malam bahkan dini hari daripada motor mogok karena menerjang banjir. Dari jam 9 tadi. Jam 9, ya. Stuck di sini. Stuck di sini. Kenapa Mas stay di sini, stuck di sini? Banjir Bang. Tinggian berapa tadi? Sempat cek ya? Ya kurang lebih sepaha atas lah Bang. Sepaha atas. Data BPBD Jakarta, hujan deras di Jakarta pada Senin sore hingga malam mengakibatkan sedikitnya 115 RT terendam banjir. Terbanyak di Jakarta Selatan, sementara 4 ruas jalan lumpuh akibat banjir.
Di Jalan Wijaya, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketinggian air masih 1,5 meter dini hari tadi. Aktivitas warga lumpuh dan terpaksa dievakuasi dengan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah sungai di Magelang, Jawa Tengah meluap mengakibatkan banjir bandang. Detik-detik banjir bandang terekam kamera warga. Dusun Batur di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir bandang usai tebing sungai longsor dan menyumbat alur sungai. Air sungai pun meluap dan menerjang jalan kampung. Akibatnya belasan rumah terkena material banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi saat wilayah itu diguyur hujan deras dengan durasi lama. Pasca kejadian, warga dibantu relawan melakukan kerja bakti membersihkan lumpur sisa banjir. Saya buka pintu langsung airnya dari gunung tuh sini Pak, langsung naik masuk dalam ya. Terus? Saya langsung lari. Airnya terlalu tinggi, sekitar 3 meteran kali sini. Sudah 3 meter. Di Kecamatan Gerabak ada 4 titik desa yang terjadi bencana, yakni 2 titik terkena banjir bandang, 1 titik terkena longsor, dan 1 titik 2 rumah warga terkena pohon tumbang. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir yang sempat merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kini sudah surut. Dan berikut laporan Kevin Pakan bersama juru kamera Dimas Winardi. Ya pemirsa, sempat terjadinya banjir di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur. Situasi pada sore hari sudah kembali surut. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa yang mana sebelumnya di sini sempat terjadi banjir yang cukup tinggi, yakni setinggi 160 cm. Bisa dilihat di sisi kiri dan kanan ini merupakan rumah-rumah yang kemarin malam ini sempat naik begitu air di tempat ini, dan ini menutup hampir di lantai 1 rumah warga. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ini terdapat sejumlah bekas-bekas banjir yang ada, dan juga ada yang tentunya cukup memprihatinkan pemirsa. Dan saya akan coba bertanya kepada salah satu pemilik rumah. Halo, dengan Kak siapa ini? Julia. Oke, Kak Julia, pada saat terjadinya banjir di sini bisa diceritakan seperti apa situasinya pada saat kemarin malam? Kayak langsung pada mindahin motor sih, langsung pada rame gitu. Emang udah biasa juga sih banjir di sini. Jadi kayak udah pada siap sedia juga kalau misalkan banjir. Terus juga ini kan bukan hari ini doang ya Kak. Jadi kayak dari kemarin-kemarin tuh emang udah banjir. Jadi barang juga belum pada dipindah-pindahin ke bawah semua. Berarti di lantai 1 ini ketutup semua kemarin ya? Iya. Tadi sih, tapi yang paling gede sih tadi Kak, kalau kemarin masih kayak cetek-cetek cuma kayak sedengkul gitu atau sebetis. Semoga nggak banjir lagi sih Kak. Paling kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak Yulia atas informasinya. Mari Mbak. Ya memang pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cukup tingginya di wilayah Kebon Pala ini. Di tiang listrik ini ada indikator ketinggian air di mana ada 50 cm, 75 cm hingga 200 cm. Dan kemarin informasi yang kami peroleh dari Ketua RT setempat, ini ketinggian air mencapai 160 cm. Di sini kira-kira pemirsa, yang tentunya ini sangat memprihatinkan dan membuat warga kesusahan seperti itu ya untuk bisa beraktivitas. Namun kemarin informasi yang kami dapatkan bahwa ini warga telah terbiasa dengan adanya banjir ini, karena memang sudah menjadi kebiasaan begitu untuk warga ini terdampak banjir di tempat ini. Dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa warga ini mengungsi di lantai 2 karena kami melihat di rumah sekitar sini ada lantai 2 yang memang menjadi tempat pengungsian dari warga sekitar. Nah juga tadi kami sempat bertanya kepada Ketua RT setempat mengenai adanya normalisasi Kali Ciliwung, karena kami melihat di sisi sana ini merupakan berdekatan begitu dengan Kali Ciliwung, yang tentunya ini bisa berdampak langsung terhadap warga yang berada di tempat ini. Tadi pihak dari Ketua RT setempat juga menyampaikan bahwa
nantinya pendataan telah dilakukan begitu dari pihak kelurahan maupun juga pemerintah setempat untuk bisa melakukan proses dari normalisasi Kali Ciliwung tersebut. Tentunya kami berharap pemirsa dan juga warga sekitar mengharapkan yang terbaik bila mana ini bisa dilakukan normalisasi Kali Ciliwung sehingga pada saat banjir atau hujan deras datang ini tidak langsung terdampak kepada warga yang berada di sekitar atau bantaran Kali Ciliwung. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek pada Senin sore hingga malam kemarin menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Banjir merendam ratusan rumah di 5 RT. Banjir luapan Kali Ciliwung menggenangi ratusan rumah di RT 6, RT 11, dan RT 10 di RW 5, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara itu di RW 4, banjir mengenangi 2 RT, 12 dan RT 13. Meski banjir, warga tetap beraktivitas seperti biasanya dengan menggunakan pelampung ban maupun berjalan di tengah-tengah banjir. Sejumlah anak bahkan memanfaatkan banjir untuk bermain air. Dari Depok, kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya, agak membesar tuh. Tingginya berapa? Sekitar ketinggian sekitar 175 cm sama 150 cm. Pagi? Banjir di lokasi ini kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi di sekitar Jabodetabek. Pada Selasa dini hari tadi, ketinggian air di kawasan ini sempat mencapai 175 cm. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan tembok SDN 08 di Jakarta Selatan roboh. Warga mengaku jika tembok sepanjang 60 meter dengan tinggi 3 meter itu sebelumnya sudah miring. Warga dikejutkan robohnya tembok SDN 08 tepatnya di bagian belakang area kantin sekolah sepanjang 60 meter dan tinggi 3 meter di Jalan Tebet Barat 10, Jakarta Selatan pada tadi malam. Menurut warga, tembok roboh usai hujan deras mengguyur. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Warga juga sudah melaporkan kemiringan tembok yang bisa membahayakan murid, namun tak kunjung diperbaiki. Petugas pun datang untuk membersihkan puing-puing tembok dari jalan dan merapikan kabel listrik. Bahkan penutupan jalan akan dilakukan agar tidak ada atau tidak membahayakan warga dan murid sekolah. Kita ke informasi lainnya, siapa sangka galian di Jalan Raya Bekasi, tapi imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Awal pekan ini ribuan pengendara harus terjebak kemacetan horor di Kaliabang, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ibu menggendong balita terpaksa jalan kaki karena tak kuat melawan macetnya jalanan. Awal pekan ini jadi mimpi buruk bagi ribuan pengendara dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta melalui Cilincing, Jakarta Utara. Senin pagi, ribuan motor dan mobil terjebak macet horor berjam-jam di jembatan perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Kaliabang, Rorotan, Cilincing. Setengah jam ya? Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih Pak? Parah ini. Kali ini parah ya? Parah banget. Pengendara motor dan mobil berjejal saling serobot hingga adu mulut. Seorang ibu yang menggendong anak terpaksa jalan kaki karena tidak sanggup melewati macet. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti ibu jalan kaki Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik motor langsung ini. Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki Bu? Nggak bisa macet lama banget. Lama banget ya. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara menyatakan kenaikan jumlah kendaraan di Rorotan akibat ada galian di Jalan Raya Bekasi. Akibatnya warga Bekasi yang akan ke Jakarta beralih lewat Harapan Indah dan menumpuk di Jalan Kaliabang Rorotan. Bentuk jembatan yang menyempit memperparah kemacetan. Para pengendara berharap kepolisian menerjunkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan horor di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM terkait kecelakaan kereta beruntun di Bekasi Timur, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM yang dijadwalkan Senin kemarin ditunda dan berlangsung hari ini. Sementara itu, 4 saksi dari pemerintah Kota Bekasi dan Dirjen Perhubungan Darat sudah diperiksa pada Senin kemarin dan sopir taksi listrik serta petugas palang pintu juga diperiksa di Polres Bekasi Kota. Total 31 saksi telah dimintai keterangan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pemeriksaan manajemen taksi Green SM, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa di Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Kea, bagaimana jalannya proses pemeriksaan di sana? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda kehadiran dari pihak manajemen taksi Green SM yang telah dijadwalkan pemeriksaannya oleh Polda Metro Jaya pagi ini pukul 10 tadi. Memang sudah sampai 6,5 jam para awak media dan juga kami Polda Metro Jaya menunggu kehadiran dari manajemen taksi Green SM itu sendiri yang memang akan dimintai keterangannya terkait kecelakaan yang melibatkan 2 KRL di stasiun Bekasi Timur pada 28 April lalu. Memang selain melakukan undangan untuk pemeriksaan, Polda Metro Jaya juga kembali mengundang beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, lalu juga maksud kami Dinas Pekerja Umum, lalu juga ada Dinas Tata Ruang dan Dirjen Perkereta Apian yang dijadwalkan pemeriksaannya hari ini. Yang memang selain Polda Metro Jaya mengundang beberapa dinas tersebut, ada juga informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Humas Polda Metro Jaya, yakni kecelakaan di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 28 April lalu, tahapnya sudah sampai di tahap penyidikan yang sebelumnya hanya sampai di tahap penyelidikan, dan pihak Polda Metro Jaya telah menangani kasusnya secara langsung yang akan ditangani oleh Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang penyidik juga telah mengumpulkan informasi dari 36 saksi mata yang diantaranya adalah penjaga palang di sekitaran stasiun Bekasi Timur, lalu pihak masinis ataupun dari pihak Kereta Api Indonesia itu sendiri, lalu juga saksi pelapor, serta ada juga saksi korban dari kecelakaan KRL kemarin yang dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya kasus ini saat ini masih ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya dan penyidik juga telah melakukan pengecekan berkala CCTV di sekitaran stasiun Bekasi, lalu saat ini telah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menjadi tempat para korban kecelakaan KRL dirawat, serta pihak penyidik juga melakukan investigasi lebih lanjut kepada beberapa saksi yang dianggap dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait kecelakaan yang melanda 2 KRL serta melibatkan juga taksi Green SM dan kereta api jarak jauh jurusan Jawa dan Surabaya. Dan hingga saat ini awak media masih setia menunggu terkait perkembangan kasus dari kecelakaan kereta api yang melanda di stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Sementara itu pemirsa, mulai 9 Mei 2026 kereta api Argo Bromo Anggrek hadir dengan identitas baru menjadi kereta api Anggrek. Nama baru ini diharapkan menjadi wujud komitmen memberikan layanan kereta terbaik. Nama baru, semangat baru. Itulah yang disampaikan secara resmi oleh PT KAI terkait perubahan nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai tanggal 9 Mei 2026. KAI menjelaskan penamaan menggunakan filosofi anggrek. Anggrek tidak menunggu tanah yang sempurna untuk tumbuh. Ia menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Setiap penumpang yang telah memiliki tiket kereta api Argo Bromo Anggrek, tiket tetap dapat dipergunakan pada kereta api Anggrek sesuai jadwal dan kelas pelayanan yang dipilih.
Seorang masinis PT Kereta Api Indonesia, Happy Purnawan, mengunggah postingan di media sosialnya mengucapkan terima kasih ke Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Perubahan nama ini diharapkan menjadi momentum upaya peningkatan perbaikan agar penumpang semakin nyaman, aman menggunakan kereta api hingga tiba di tujuan. Terima kasih Argo Bromo Anggrek dan selamat melaju dengan aman Kereta Api Anggrek. Situasi KRL lajur hijau yang sempat lumpuh sore kemarin menguras emosi penggunanya. Perjalanan kereta terhenti, penumpang semakin menumpuk dan semua berawal dari sambaran petir yang menyebabkan gangguan listrik. Senin sore kemarin menjadi hari paling melelahkan bagi pengguna KRL Jabodetabek, khususnya penumpang Green Line lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Sambaran petir menghantam listrik aliran atas antara stasiun Curangmangu, Pondok Ranji hingga menghentikan operasional KRL. Tidak ada pilihan lain selain menunggu di peron hingga perbaikan selesai dilakukan. Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Curangmangu. Tadi pas itu Bapak kaget kereta berhenti? Ya, di tengah jalan sempat mati listriknya ya. Mati listriknya. Tapi kayaknya lama nggak sih? Namun berbeda dengan nasib penumpang yang terjebak di dalam kereta, mereka nekat turun di perjalanan karena tak sanggup lagi kepanasan dan hawa pengap di dalam gerbong. Terlebih gangguan listrik terjadi tepat di waktu jam pulang kantor. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna untuk mengikuti arahan petugas kami yang ada di stasiun dan terus mengupdate layanan operasi KAI Komuter melalui kanal-kanal sosial media maupun aplikasi SeaAkses. Akibat insiden ini, operasional kereta dari stasiun Tanah Abang kemarin hanya beroperasi hingga stasiun Kebayoran Lama. Sedangkan kereta dari Rangkas dan Parung Panjang berhenti hanya di stasiun Serpong. Perubahan inilah yang menyebabkan penumpukan penumpang terutama di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, pengemudi mobil mewah yang melarikan diri usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit berhasil diringkus polisi. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat diduga hanya karena pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong. Polisi meringkus pengemudi mobil mewah yang melarikan diri usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Pengemudi mobil mewah diketahui merupakan laki-laki dan kini masih menjalani pemeriksaan di gedung Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Petugas turut mengamankan satu unit mobil mewah yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang buah. Sementara kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Alasan pelaku melarikan diri kenapa, Pak? Itu nanti kami belum bisa menjawab karena sekarang masih proses dimintai keterangan. Ya, nanti kita update. Oke, pelakunya pria wanita? Pelakunya pria, seorang pria. Ya. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaku kabur usai tabrakan terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan pecah di depan warung kelontong di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung dianiaya pelanggannya hingga terlibat cekcok. Melihat istrinya dianiaya, suami korban berusaha melerai dan mendorong pelaku. Namun, ia juga ikut dianiaya hingga tersudut ke dalam warung. Warga pun datang dan membawa pelaku keluar. Tak berselang lama, pelaku datang lagi dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung lainnya. Diduga kericuan dipicu persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Pasca kejadian, warung kelontong kini dalam kondisi tutup. Sementara video penganiayaan dan perusakan warung viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 5 dari 14 petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang diduga dipecat imbas kasus razia ilegal yang digelar di Terminal Karya Jaya, Palembang.
Inilah keributan yang terjadi saat razia di Terminal Karyajaya, Palembang. Razia ini mengakibatkan truk mengalami kecelakaan lalu lintas di lokasi. Peristiwa ini viral di media sosial, di mana dari hasil investigasi Inspektorat Kota Palembang didapati 19 aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan praktik razia tanpa dasar hukum. Ditemukan juga dugaan pungli dalam kegiatan razia tersebut yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan meminta sejumlah uang dari sopir truk. Lalu pemirsa, hasil sidang disiplin yang melibatkan sekretaris daerah, inspektur, kepala BKP SDM serta asisten 1 dan 2 diputuskan 5 ASN yang direkomendasikan untuk diberhentikan, sementara 14 lainnya dikenakan sanksi penurunan pangkat serta mutasi ke lokasi kerja yang lebih jauh. Seorang wanita histeris melihat kekasihnya, seorang karyawan toko roti, tewas dianiaya di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, seorang pemuda di Subang, Jawa Barat nekat membobol toko pakaian demi biaya pernikahan. Monitor 86 telah terjadi pembacokan di jalan. Warga Jalan Pedongkilan Pintu 1 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir jalan. Korban Ahmad yang bekerja sebagai karyawan toko ini tewas mengenaskan tersungkur di depan rumah warga dengan luka sabatan senjata tajam di bagian dada. Isak tangisan kekasih pecah tak kuasa melihat korban tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal lantaran bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat korban hendak menyeberang jalan. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku langsung melarikan diri. Kalau korbannya kenal, kalau pelakunya cuma satu orang doang sih. Iya. Gara-gara senggolan motor. Gara-gara senggolan motor doang. Senggolan motor dikit doang, cuman dia dibuat masalah. Kota Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng langsung memeriksa jasad korban dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, puluhan orang terluka disiram air keras di sebuah konveksi rumahan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ditangkap, pelaku mengaku sakit hati kepada pemilik konveksi. Sementara di Sleman, Yogyakarta, puluhan orang keracunan usai menyantap nasi kotak dalam acara pamitan haji. Suasana di Kampung Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak mencekam setelah adanya kejadian serangan menggunakan cairan zat kimia di sebuah gudang dan tempat produksi konveksi. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi. Diketahui total korban mencapai 10 orang, baik laki-laki dan perempuan, dirawat intensif di RSUD Dr. Soekarjo dan Puskesmas Ciberem. Pelaku diketahui bekerja di salah satu jasa ekspedisi. Diduga aksinya dipicu dendam salah seorang pegawai ekspedisi pada pemilik usaha. Ya, gudang ini merasa merangsek sama pekerjaan pegawai yang dilakukan tersangka tersebut. Kemudian mungkin melaporkan ke atasan si terduga pelaku itu. Mungkin pelaku mendapat teguran dari atasannya, mungkin dia kecewa. Polisi telah menangkap pelaku yang diperiksa intensif di Mapolres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuhardiono melaporkan. Melaporkan kejadian luar biasa KLB pagi ini khususnya di RW 06. Ada beberapa warga kita yang merasakan mual muntah karena mungkin keracunan makanan. Kasus keracunan massal terjadi di Dusun Toragan, Sleman, Yogyakarta. Sedikitnya 43 orang mengeluhkan gejala pusing, mual, diare, hingga demam tinggi. Mereka kemudian dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat guna penanganan medis. Petugas juga membuka posko kesehatan di rumah kepala duku guna mempercepat penanganan. Diketahui pada korban sebelumnya menyantap hidangan nasi kotak dalam acara pamitan haji.
Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji, dan gejalanya mereka warga kami itu tadi malam itu sudah bergejala diare, mual. Jumlah korban keracunan diperkirakan bisa bertambah antara tuan rumah menyediakan 250 nasi kotak makanan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko melaporkan.